Jatuh cinta dan patah hati. Apa sih kaitannya kehidupan ini dengan perasaan jatuh cinta dan patah hati? Justru hal yang pertama perlu diingat, untuk menjadi sukses adalah lakukan segala sesuatu dari hati. Artinya, ketika kita melakukan aktivitas, kegiatan, ataupun ketika kita memiliki tujuan tertentu, dalam melakukan sesuatu alangkah baiknya kita melakukan dengan niat yang baik dan tidak memaksa. Seperti halnya pada saat kita menyukai seseorang, ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan juga, supaya kita pun mempersiapkan hati kita agar menerima apapun yang terjadi kelak. Kita pun harus pintar menjaga hati kita supaya tidak terlalu mencintai seseorang, dan jangan terlalu sakit hati karena seseorang. Jagalah hati kita supaya tidak memberikan hati terlalu berlebihan, karena efek dari hal yang terlalu berlebihan pun tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Jatuh cinta dan patah hati akan menjadi salah satu faktor kegagalan dan kesuksesan seseorang. Kenapa? Kita perhatikan dampak dari seseorang yang misalkan sedang jatuh cinta. Dampak dari jatuh cinta terkadang jika orang tersebut sudah mencintai, apapun yang dikerjakan maka akan menjadi sebuah semangat tersendiri buat orang tersebut. Karena orang tersebut akan mengerjakan apapun dengan mood yang senang dan bahagia dalam melakukannya. Begitu juga sebaliknya, jika orang tersebut sedang patah hati karena sebuah kegagalan yang dia rasakan, terkadang membuat rusak moodnya dalam mengerjakan apapun. Orang tersebut harus memperbaiki moodnya terlebih dahulu, dan itu pun memerlukan waktu pastinya. Akan tetapi, tidak semua orang juga begitu. Karena terkadang orang yang sangat mencintai apapun itu, mereka juga ada yang cenderung hanya ingin memerhatikan saja tanpa melakukan apapun untuk bisa membuat lebih baik lagi. Karena dia merasa sudah sangat cukup dalam keadaan tersebut, padahal terkadang dalam rasa cintanya itu belum tentu juga menjadi suatu hal yang sempurna. Maka dari itu, jangan jadikan alasan menerima apa adanya saat itu sudah cukup. Akan tetapi, ketika memang rasa cinta itu ada, selain dengan lebih menjaga, berusahalah untuk lebih mengubahnya menjadi suatu hal yang lebih baik lagi. Sebaliknya, jika sudah merasakan patah hati dan menjadikan hati Anda kecewa, jangan merasa bahwa Anda sudah benar-benar menjadi orang gagal. Akan tetapi, ubahlah segala cara berpikir Anda sampai Anda lupa dengan bagaimana rasa pahitnya atau patah hati Anda tidak lagi Anda rasakan. Cobalah lebih berhati-hati dalam melakukan apapun. Buatlah di dalam diri Anda menjadi seseorang yang bisa merasakan kenyamanan, sehingga mampu memberikan kenyamanan juga terhadap lingkungan Anda. Dengan begitu, Anda akan segera lepas dan lupa dengan hal yang berkaitan dengan patah hati. Apa kaitannya kehidupan yang kita jalani dengan perasaan jatuh cinta dan patah hati? Justru hal yang pertama yang perlu diingat untuk menjadi sukses adalah melakukan segala sesuatunya dari hati. Artinya, ketika kita melakukan kegiatan apapun itu, kita memiliki niat dan tujuan. Nah, dalam melakukan sesuatu itu, alangkah baiknya jika kita niatkan dengan hal baik dan positif. Sama halnya ketika kita menyukai seseorang, ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan, supaya nantinya kita dapat mempersiapkan diri menerima apapun yang terjadi. Hal paling sensitif adalah ketika menyangkut perasaan, karena perasaan memberi pengaruh besar pada kita untuk melakukan sesuatu. Jangan biarkan hati kita terlalu larut dalam sebuah perasaan yang mendalam, entah itu ketika jatuh cinta ataupun patah hati. Karena sesuatu yang berlebihan akan memberi pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Janganlah memulai sesuatu yang tidak ingin kita selesaikan, dan jangan menghentikan sesuatu sebelum kita selesaikan.
Karena ketika kita sudah memulai sesuatu itu menggunakan dengan hati, maka hal yang kita kerjakan itu sebenarnya akan menghasilkan antara bahagia dan kecewa. Untuk itu, jangan terlalu berharap yang berlebih. Fokuslah dengan apa yang sudah atau tidak kita lakukan. Karena usaha kita tidak akan mengkhianati sebuah kerja keras dan niatan kita untuk menjadi seseorang yang sukses nantinya, yang kemudian akan menghasilkan perasaan bahagia dan bangga terhadap suatu hasil yang sudah kita mulai sebelumnya. Jika merasa tidak bahagia dengan dunia yang kita jalani dan ingin mengubahnya, tempat untuk memulainya adalah diri kita sendiri. Maka mulailah dengan mencintai diri sendiri dan berusaha melakukan yang terbaik dari hati. Jangan biarkan diri kita tersakiti atau merasa kecewa. Karena salah satu hal yang dapat membuat kita gagal adalah rasa kecewa. Kesuksesan sebenarnya merupakan berkah dari hasil kerja kerasnya kita mengalahkan kegagalan dalam hidup. Terlebih lagi, dengan kita mampu melawan diri kita sendiri dari perasaan-perasaan yang negatif. Karena ketika kita tidak pernah mampu mengalahkan diri kita sendiri, maka kita pun akan menjadi seseorang yang kalah dan gagal dalam hidup. Porsikan hati dan perasaan Anda yang pas ketika sedang merasakan jatuh cinta maupun patah hati. Karena bagaimanapun kita harus bisa memanage perasaan kita, supaya tidak berlebihan dan merasakannya. Salah satu cara untuk sedikit mengurangi perasaan itu adalah dengan menyibukkan diri kita untuk melakukan hal lain yang positif, misalnya jalan-jalan, membaca buku, memasak, olahraga, atau banyak lain yang bisa menjadikan diri Anda lebih bersemangat lagi. Supaya perasaan kita tetap stabil dan dapat kembali fokus ke hal yang sudah menjadi tujuan utama kita dalam mencapai kesuksesan, pilihlah seseorang yang dekat dengan kita, membuat diri kita menjadi lebih termotivasi atau semangat dalam melakukan hal apapun. Maka dari itu, jangan terlalu terburu-buru meyakini orang sebagai sosok yang bisa membantu kita. Tapi pilihlah seseorang yang bisa satu visi dan misi dalam kehidupan. Tapi perlu dipahami, semuanya itu memang tidak gampang jika dalam diri Anda masih saja menyimpan rasa kecewa, tidak ikhlas, dan tidak ingin bangkit. Kembalikan semua ke dalam diri Anda sendiri. Karena orang lain tidak akan bisa membantu Anda jika memang diri Anda sendiri pun tidak membuka hati untuk mencoba move on. Kemudian saya akan membahas tentang pria dan wanita. Manusia dalam menjalani kehidupannya memiliki caranya masing-masing. Tidak bisa kita memaksakan orang lain untuk berubah dan segera move on dari perasaan yang mengganggu hatinya, baik itu pada seseorang wanita maupun pria. Meskipun wanita lebih menggunakan perasaannya daripada pria, bukan berarti pria tidak memiliki perasaan. Pria yang lebih mengedepankan logika sekalipun juga akan merasakan sakitnya patah hati, hanya saja tidak memperlihatkannya seperti wanita. Wanita dan pria merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan untuk saling melengkapi. Wanita yang lebih mengedepankan perasaan, dan pria yang lebih mengedepankan logika. Namun, kehidupan tidak akan bisa berjalan dengan baik ketika hanya mengandalkan logika. Begitu juga sebaliknya, tidak baik juga ketika hanya mengandalkan perasaan dalam menghadapi masalah. Jangan biarkan logika memadamkan hati Anda. Juga jangan sampai perasaan membutakan pikiran Anda. Berikan keseimbangan dalam hidup untuk saling melengkapi. Dengan begitu, kegagalan akan tersingkirkan ketika logika dan perasaan menyatu dalam sebuah komunikasi yang baik. Bukan dengan sikap egois, emosi, atau ratapan keluh kesah karena gagal. Hilangkan perasaan negatif itu dan lanjutkan dengan logika sukses Anda untuk bangkit kembali hingga kesuksesan dapat Anda raih. Kecuali jika Anda ingin gagal, maka menyerahlah.
Seringkali cara seseorang untuk bisa bangkit dari perasaan negatif memang seringnya berbeda, baik itu wanita maupun pria. Karena baik wanita maupun pria juga memiliki cara berpikir yang berbeda pula. Wanita cenderung dengan hati dan pria cenderung dengan logika. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak lagi penjelasan berikut. Seorang wanita yang cenderung memikirkan masalah atau sebuah kegalauan dengan perasaan yang terkadang terlalu mendalam, yang sering mengakibatkan diri kita juga tidak bersemangat untuk beranjak dari kasur misalnya. Karena pada dasarnya wanita memang menjadi sebuah kenyamanan atau mencari sebuah kenyamanan untuk bisa membuat hatinya kembali merasa normal. Nah, bagaimana caranya? Jika kalian menemui wanita yang sedang berada dalam keadaan galau, cobalah hibur dia dengan mengajaknya berbicara. Misalkan dengan menanyakan keadaannya, kemudian cobalah hibur dengan mengajaknya beranjak dan mengajaknya menonton. Atau misal dengan membuat suatu makanan. Selain itu juga bisa dengan membelikan sesuatu yang tidak harus mahal, tetapi sekiranya bisa membuat hatinya sedikit berubah. Apabila wanitanya tidak suka dengan hal-hal seperti itu, Anda bisa lakukan dengan berada di sampingnya saja. Ajak bicara atau temani dia dalam berbagai macam, atau biarkan dia menangis, atau biarkan dia berbicara sepuas hatinya. Jangan memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu atau memaksakan untuk mendengarkan apapun dari sudut pandang Anda. Karena biasanya itu tidak cukup membantu juga. Berilah sesuatu yang memang bisa membuat dia menjadi lebih merasa baik. Dari mana kita bisa tahu bahwa keadaan hatinya sudah merasa baik? Bisa kita lihat dengan cara pandangnya, bahasa tubuhnya, atau dengan sikapnya dia terhadap kita. Bila terjadi pada pria yang sedang galau, biasanya sih cenderung dengan menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Nah, tinggal bagaimana ketika kita menghabiskan waktu saat sendiri. Pria cenderung gengsi untuk cerita dengan orang lain. Selain itu juga pria cenderung gengsi ketika harus melakukan hal, misalkan dengan membaca buku dan hal lainnya. Padahal kembali lagi, siapa yang bisa menyangka ketika Anda mampu membaca buku yang memang sesuai dengan karakter dan pilihan bacaan Anda, hal itu akan menjadikan hidup Anda lebih bermakna lagi. Dibandingkan dengan pria-pria yang sebenarnya sedang galau, dia melakukan hal yang negatif, misalkan habiskan waktu dengan meminum minuman keras atau dengan bergonta-ganti wanita misalnya. Sungguh jangan lakukan itu. Selain malah berdampak negatif bagi tubuh Anda, hal itu juga tidak akan menjadikan hidup Anda lebih berarti. Ubahlah kebiasaan buruk itu dengan hal positif. Misalkan, yaitu tadi membaca buku, mendengarkan musik, atau mencari hobi lain yang sesuai dengan karakter Anda. Jangan biarkan omongan orang lain tentang hal yang apa yang Anda lakukan, atau juga sebuah hal positif. Hal yang bisa jadi tidak bisa dilakukan orang lain. Dan ingatlah, teori yang sebelumnya aku jelaskan, bahwa menjadi aneh atau berbeda itu tidak akan menjadikan Anda terpuruk. Buktikanlah Anda menjadi berbeda dan menjadikan Anda seseorang yang sukses. Sukses move on dari hal yang mengganggu perasaan Anda. Move on bukan saja perkara tentang mencari sosok orang yang baru, bukan pula tentang pergi ke tempat yang baru. Move on yang benar itu adalah belajar, mengubah sudut pandang tentang hal-hal, berhasil mengubah hal-hal negatif yang terakhir kita dapat menjadikan sebuah kekuatan. Berhasil mengambil hikmah menjadi pembelajaran dan pegangan ke depannya, hingga kemudian menempatkan kita dalam keadaan yang lebih baik dengan kepribadian yang juga lebih baik. Setiap orang selalu teraspirasi pada kesempurnaan. Mereka menghargai karya yang sempurna dan tergerak hatinya oleh kesempurnaan yang tampak di dalam keindahan dimanapun ia berada, mulai dari karya seni atau sekedar tanaman yang berwarna-warni dan menggoda hati.
Berbicara soal kehidupan, orang juga selalu mencari kesempurnaan. Dan berbicara tentang kesempurnaan, ada satu ide terselip di dalamnya, yakni keseimbangan. Baik teman-teman, pembahasan pada video kali ini saya cukupkan, dan saya akan menjelaskan video atau pembahasan selanjutnya di kesempatan lain waktu. Terima kasih sudah menonton.